Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, guys. Tabusan-busannya kita ucapkan rasa syukur ya, guys ya. Langsung saja, guys. Di sini saya akan menjelaskan khususnya pada tanaman cabai kecil. Ini bukan lokal ya, tapi cabai bungkus, cabai toko. Cara penanganan, kita menangani yang lagi terkena ini ya, bercak begini. Ini keluhan awalnya ya, keluhan awalnya dia menggunakan Pegasus yang berlebihan ya, menggunakan Pegasus yang berlebihan. Dia yang punya atau orang tua saya sendiri, dia mengeluh setelah penggunaan Pegasus langsung menimbulkan bercak dan sebagian pada terlipat ujungnya langsung, dalam arti kekecewaan timbul. Akhirnya pada hari ini saya dipanggil suruh ngecek bagaimana cara penanganannya. Untuk penanganan yang pertama kali, untuk yang ini ya, pertama kali kita untuk menyelamatkan, kita gunakan hanya Bion M ya. Bion M tujuannya karena ini di sini kalau pagi ini mau nggak mau ya, pagi ini kalau jamurnya berbentuk basah ya, jamurnya berbentuk basah. Dan supaya ini cepat mengering, cepat berhenti, kita gunakan Bion M, semprot saja Bion M. Untuk cara dosisnya satu tangki yang 20 liter itu cukup gunakan 1,5 sendok ya, 1 sendok makan setengah. Kita spraykan secara merata, nggak usah basah-basah, nggak usah, karena ini kelasnya sudah kelas mahal ya, sudah kelas mahal. Jarak kurang lebih 1 minggu kemudian di situ kelihatan, guys ya, nanti kelihatan, nanti dahan-dahan ini pada berguguran akhirnya, karena sudah langsung diputus jaringan jamur nih yang nempel, langsung diputus. Dan yang kedua, supaya dia timbul, supaya tumbuh lagi langsung tunas-tunas terbaru. Tunas-tunas terbaru ini kita bantu dengan gunakan, kita taburin ini kalau curah hujannya tinggi. Di sini sempat curah hujannya tinggi. Contoh kita sorot situ paret ini sana agak dalam dikit, itu agak hijau ya, kelihatan agak hijau. Nah di sini agak hijau juga ini. Nah ini sempat curah hujan tinggi, kita taburin kapur dolomit ya, kapur dolomit. Kenapa? Apalagi di sini waktu pendasaran menggunakan pupuk kompos, yaitu pupuk tai ayam, kotoran ayam ya. Sudah tai ayam, curah hujan tinggi, mau nggak mau nitrogen naik, unsur N naik atau asam tanah naik ya. Supaya asam tanah kita seimbang, kita imbangi lagi, kita gunakan kapur dolomit. Kapur dolomit nanti dia manfaatnya banyak. Pertama kali menekan keasaman tanah. Yang kedua kali batang yang terlalu lembek begini ya, di sini akan membentuk agak sedikit mengeras sedikit ya. Mengeras sedikit. Apakah nggak ada cara lain bang untuk mengeraskan batang yang terlalu lentur banget, yang lembek banget? Untuk pembentukan batang, pembentukan kayu, umbi ataupun lainnya, bisa menggunakan KCL ya, gunakan KCL memang. Tapi kalau ini kita mau gunakan KCL belum waktunya, karena di sini tanaman masih ini masa pertumbuhan ya, bisa disorot semua mas. Ini kemarin sempat pertumbuhannya mantap, sorot semua mas. Ini semua lebarnya 1 hektar, 1 hektar lebih, full mulsa sana 1 hektar lebih. Makanya termasuk bapak saya merasa sedih, merasa ini kecewa. Waktu pertumbuhan awal bagus banget, subur, hijau, tiba-tiba ada mungkin kesalahan pemberian obat yang dia yakin adalah pemberian Pegasus, langsung spontanitas dahan bercak, langsung mengering, ujung-ujung pangkal, ujung-ujung tunas langsung tak putar. Menggunakan yang mungkin rabaan saya berlebih dosis. Di situ mungkin saya perkirakan menggunakan sekitar 5 mili ya. Sedangkan Pegasus bisa dipergunakan, memang bisa untuk mengatasi cabuk Pegasus untuk cabai yang sebenarnya sudah reproduksi guys ya, bukan cabai yang masih kecil. Kenapa? Sekarang saya jelaskan guys. Semua makanan, semua pemberian obat-obatan, vitamin mau segala macam, itu ada takarannya, ada jenjangannya. Sama aja dengan halnya manusia kayak kita ini.
kita mau disamakan anak bayi, mustahil anak bayi bisa produksi. Makanan kita nasi, anak bayi kasih nasi, kalau enggak digerus dulu setengah mati. Begitupun tanaman, sama halnya, pemberian itu ada waktunya, ada masanya, usianya. Pada umumnya pemberian Pegasus pada umumnya itu kalau bisa di waktu tanaman sudah berproduksi, sudah pernah petik. Karena itu mulai tunas air, cabang, dahan itu sudah agak kuat, guys. Terus misalkan teman-teman mengalami kayak demikian, jangan langsung teman-teman langsung potong kayak begini. Kalau ini nggak apa-apa lah, oke aja nggak apalah. Sebenarnya kalau bisa jangan. Bahkan di sini ada yang saya dapati di pangkas habis. Contoh ya, kita lihat. Contoh kita lihat di sini pangkas habis. Ada yang dipangkas habis. Kalau kita pangkas habis, sana itu ada yang terpangkas habis ya mas ya. Sorot mas sana ya, dekat batang sana. Memang dia akan keluar tunas terbaru. Cuman dia cenderung agak begitu lambat. Karena apa? Dahan ini, semua tanaman membutuhkan dahan. Dahan adalah dapurnya. Dapur tuh untuk mengolah makanan. Setelah itu makanan yang ada dalam tanah mulai fosfor, kalium, kalsium, terus magnesium dan lain-lain sebagainya, nitrogen, zat besi, itu setelah diisap, diambil dari akar, diisap dari akar. Akar itu adalah tangan untuk buat kita, itu untuk manusia tangan ya. Diisap, dia larikan ke dahan, ke daun, direbus, diolah, diproses. Setelah itu nanti setelah terolah matang, dia dibagi-bagi lagi, diturunkan lagi, dibagi rata lagi. Dan di situ ada penyimpanannya lagi di spon tengah-tengah batang atau di bagian-bagian tanaman, tunas-tunas tanaman yang ada ya. Ya sekali lagi untuk menangani demikian, jangan langsung panik atau kebingungan. Pertama kali penanganannya adalah kita segera carikan fungisida Bion M, karena di sini jenisnya di sini yang saya lihat di sini adalah jamur basah ini ya. Jamur basah ini maksudnya jamur basah kalau pagi hari waktu embun masih menyelimuti di sekitar kita, ini terasa basah banget dan mengeluarkan kayak bulu-bulu pada jentik-jentik yang luka-luka, jamur yang luka ini. Nah, kayak gini. Nah, di sini ini basah banget, membentuk pulo-pulo. Supaya tujuannya apa? Setelah kita pemberian pengobatan fungisida, jarak 1 minggu kemudian dia sendirinya akan mengering dan dia nanti akan rontok begini semua, guys. Akan dihentikan semua itu, akan rontok putus begini semua nanti. Dia akan rontok jatuh dan sendirinya. Tapi dia dahan ini rontok, tapi secara nggak langsung dia ujungnya langsung berkelanjutan kembali. Tunas yang baru mau keluar berkelanjutan kembali. Dan sebenarnya nggak perlu kita potong kayak begini, nggak perlu. Apalagi yang belum punya tunas air, belum ada tunas air terus kita potong, kasihan dia mau mengolah makanan nggak bisa ngolah makanan akhirnya. Jadi berkata itu makanan mentah ditelan tanpa diproses dulu. Ya, kalau bisa jangan dipangkas. Makanya tadi ini langsung saya tegur, termasuk masnya ini tolong dihentikan untuk pemotongan pangkal, semua pangkal jangan dilanjutkan, segera ditangani aja, dibelikan Bion M. Setelah itu kita asup penekanan pemberian kapur dolomit ya, karena di sini dilihat dari dahannya awal mulanya kelebihan hormon. Kita lihat awal mulanya kelebihan hormon. Awal mulanya memang tampak senang sekali, guys. Ya, rimbun, daunnya memang lebar-lebar, bahkan tangan pun kalah, ya. Nah, tangan pun kalah lebarnya dahan cabai. Berlebih hormon ini, ya, berlebih hormon nitrogen, curah hujan tinggi. Kenapa berlebih hormon? Waktu pemberian pupuk dasar tai ayam, terus curah hujannya tinggi, sempat ngendap di parit, airnya ngendap di parit, akhirnya setelah dia serap asam tanah
yang diserap adalah kondisi asam tanah naik, itu yang diserap ya, sehingga langsung mudah menimbulkan, salah satu mudah menimbulkan bercak ini adalah asam tanah ya, karena semua gendala pada tanaman awal mulanya keseimbangan asam tanahnya nggak seimbang, kondisi struktur tanahnya nggak seimbang. Pertama kali yang berdampak adalah pada dahan, setelah dahan pada bunga, pada buah akhirnya ya. Ya mudah-mudahan video singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa dibagikan, di share, siapa tahu bisa bermanfaat. Kalau terkena bercak demikian, terus yang berkelebihan hormon, kondisi asam tanah naik, kita mengecek kondisi asam tanah naik tanpa kita menggunakan alat, biasanya itu kita hanyalah sekedar memperkirakan. Kalau kita nggak punya alat pH tanah, cukup kita perhatikan dari kondisi parit. Beda kalau parit lama, ini parit baru dibuat, langsung terlihat menghijau, langsung melumut hijau begini ya. Nitrogen nampak sekali ya, asam tanah naik, akhirnya dia serap. Gangguanlah pada permukaan dahan-dahan pada semua jenis tanaman ya. Mudah-mudahan dari video singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.